Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pertama, tentu ucapan tahmid, bentuk rasa syukur kita sebagai hamba Allah, dan satu-satunya cara yang paling mudah bersyukur dengan mengucap kalimat tahmid. Allah tidak mengajarkan dengan kalimat yang lain dan tidak serumit kita terima kasih dengan manusia. Kalau manusia banyak kalimatnya, terima kasih banyak, ribuan terima kasih. Kalau Allah hanya kalimat satu saja, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, kenapa kita harus bersyukur? Karena sampai detik ini bahkan ibu-ibu berjalan menuju masjid dengan niat menuntut ilmu, termasuk saya berjalan dari BSD menuju Masjid Nurul Qalbi dengan niat mengajarkan suatu ilmu yang pernah saya pelajari, pun nggak tahu diterima Allah atau tidak. Maka kalaulah nanti kita menjumpai Allah, padahal dengan segudang amalan yang pernah kita lakukan, namun ternyata ketika menghadap Allah tidak mendapati catatan amal yang sudah kita perbuat itu, maka bersyukurlah karena sampai hari ini Allah lah yang telah menyempurnakan segala bentuk amalan-amalan yang kita lakukan selama ini, puasa dan apapun bentuk amal saleh kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita selalu curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama saya berterima kasih kepada Ibu Cut Yuliana ya, dan ibu yang pernah jumpa saya di Resto Kampung Bangka, ibu siapa ya? Ibu Api ya. Iya. Dengan Ibu Api yang pertama kali ketemu ketika saya ceramah di Blok M. Alhamdulillah. Pertama saya perkenalkan diri, nama saya Idham Khalid. Saya tinggal di BSD. Saya mengasuh sebuah pesantren. Awalnya berlatar belakang mu'alaf karena saya sekitar 9 tahun bersama Ustadz Nababan. Kalau kenal, mula-mula saya mendirikan pesantren khusus tahfizul Quran. Di sini kan ada Maskanul Hufaz ya. Ternyata qadarullah saya pun dijumpakan dengan para mu'alaf yang ada di Baduy. Akhirnya saya membina mu'alaf juga, yang kemudian saya ajak ke dunia tahfizul Quran. Tadinya mau saya bawa ada santri-santri mu'alaf untuk menjadi ibrah. Kemarin ada 10 bulan yang lalu, anak mu'alaf dari Kupang satu keluarga masuk Islam, termasuk ibu bapaknya. Kemudian anaknya masih usia 12 tahun hari ini. 10 bulan yang lalu, alhamdulillah, tadi subuh dia sudah setor 5 juz ke saya. Mungkin tadinya udah saya sampaikan ke anaknya, nanti kamu ikut saya Ustaz ceramah ya ke Bintaro. Cuma saya khawatir telat tadi karena saya buru-buru, akhirnya saya berangkat ke sini. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Temanya adalah antara ibadah batin dan ibadah zahir. Ini tema saya kira sangat menarik. Karena pertama, orientasi penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat itu, tidaklah diciptakan manusia, jin dan manusia
kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sepakat Ibu ya? Nah, sebelum ibadah itu ada tauhid dulu. Ada tauhid. Kalau ditanya apa itu tauhid Ibu-ibu? Wahada yuwahidu tauhidan. Wahid itu satu. Ahad itu esa. Kalau satu bisa ada dua. Kalau esa tunggal selamanya. Nah, kalau ditanya apa itu tauhid? Mengesakan Allah. Apakah cukup? Tidak. Jadi meyakini bahwa Allah itu satu saja, itu tidak cukup. Harus ada embel-embelnya. Meyakini Allah itu satu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Idham Khalid atau orang mualaf itu cukup habis asyhadu Allah enggak beribadah, enggak sempurna tauhidnya. Ya, maka bentuk pengesaan kita kepada Allah adalah kita tunduk dan patuh atas semua perintah Allah dengan cara beribadah kepadanya, menghambakan diri. Makanya itulah bahasa yang selalu kita baca dalam salat, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu mencakup bahwa saya ini hidup untuk menghambakan diri untukmu. Nah, kira-kira gitu. Kemudian, kan sudah bertauhid, tauhid itu mengesahkan Allah dengan cara beribadah. Tanyaan berikutnya, ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Nah, kalau saya lempar pertanyaan ke ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau ibadah itu apa kira-kira? Yang ibu tahu ibadah itu apa? Kalau saya boleh mewakilkan, sebagian orang banyak menjawab, Ustadz, ibadah itu puasa. Ibadah itu sholat. Ibadah itu haji, umroh, sedekah, bahkan ngaji. Itu ibadah. Pertanyaan baliknya, banyak enggak orang yang sholat tapi tidak bernilai ibadah? Atau orang yang sedekah bahkan miliaran, triliunan dan rutin. Bahkan saya punya jamaah itu di Pondok Indah. Dia seorang konglomerat, satu tahunnya zakatnya 40 miliar. Masih bujangan Ibu. Ya, dulu setiap minggu saya ngisi pengajian di rumahnya. 40 miliar. Ya. Nah, tapi banyak nggak orang yang sedekah? Makanya saya ingatkan ke Pak Haji. Khawatirnya apa yang beliau impakkan bahkan per 2 bulan itu mengumpulkan tunanetra 1000 orang tunanetra untuk diimpakkan. Jadi per 2 bulan infaknya 300 juta. Per 2 bulan 300 juta. Luar biasa ya. Nah, tapi apakah lantas sedekahnya bernilai ibadah? Belum tentu. Nah, makanya kita harus pahami makna ibadah itu sendiri. Saya sampaikan ibadah itu ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yarda min aqwalin wa af'alin az-zahir wal batinah. Ibadah itu, ini catat penting, bahwa ibadah itu adalah segala aktivitas yang kita lakukan, baik ucapan maupun perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Berapa lama kita dalam sehari semalam beribadah? 24 jam. Loh, terus kapan mencari bekerjanya? Ya, bekerja itu harus bernilai ibadah. Gimana caranya? Ini contohnya Ibu, contoh kecilnya biar kita mudah paham. Ini bisa diminum Bu ya? Ya. Ya. Saya contohkan. Kebetulan saya haus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bernilai ibadah insya Allah. Karena saya menyatukan hatiku dengan amalku untuk Allah. Kemudian yang kedua, saya minum tapi tanpa basmalah. Sama-sama minumnya, sama-sama menghilangkan dahaganya. Yang pertama punya nilai ibadah, yang kedua nonsen. Jelas di sini Bu ya? Nah, inilah amal zahir dan amal batin. Sudah bisa ya, ini analogi amal zahir dan amal batin. Maka itu penting, ya. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin menyampaikan beberapa dalil
yang berbicara tentang bahwa amal batin itu lebih utama, lebih afdal daripada amal zahir. Amal batin, ibadah batiniyah lebih utama daripada ibadah zahiriyah. Dengan catatan tanpa meninggalkan ibadah zahirnya. Karena banyak orang yang nampak tidak soleh, ternyata husnul khotimah. Ada yang nampak soleh, ternyata su'ul khotimah. Na'udzubillah. Ini idham ini, jenggotnya panjang, gamisan, tiap hari ngajar ngaji, belum tentu lebih mulia ketimbang ibu-ibu. Saya punya, sebelum saya masuk ke dalil, kejadian kisah nyata di pesantren saya yang hari ini di BSD, itu wafat seorang temannya Ustadz Nababan, Ustadz LS Mukoginta, kenal? Ya, beliau meninggal di pondok kami, Bu. Habis menyampaikan, beliau mantan pendeta, ya. Kalau kefasihan bacanya, beliau nggak fasih baca Quran, nggak fasih sama sekali. Iya, kalau dilihat jenggotnya panjangan saya, celananya enggak cingkrang, tanpa menyalahkan yang cingkrang. Artinya, kan kalau orang ini kan sunnah, betul ya, betul itu sunnah. Artinya, secara zahirnya almarhum ini, rahimahullah, semoga Allah ampuni dosa beliau, enggak nampak orang soleh. Ustadz Mukoginta ini baca Quran enggak lancar, ya kan? Secara zahir pakaiannya biasa-biasa aja, celananya. Tapi saya tidak berarti menganjurkan laki-laki harus melanggar sunnahnya isbal itu, ya. Artinya zahir orang akan, Ustadz ini biasa aja. Ketika dia imam, kok belepotan sih bacanya. Beliau tahu ibu wafatnya gimana. Beliau sebelum maghrib, saya minta beliau untuk ceramah karena peresmian pondok ketika itu. Ramadan lagi. Ramadan, bulan suci Ramadan. Sorenya menjelang maghrib, saya minta pertama Ustadz Nababan ceramah, kemudian beliau yang ceramah. Beliau berpesan, kalian para santri penghafal Al-Quran, jangan sibuk hafal Quran aja. Tolong hafalin juga dong Injilnya. Minimal 10 ayat saja. Itu pesannya. Tapi pesan itu belum terrealisasi karena beliau kadung meninggal dulu ya. Bahkan beliau menawarkan, nanti saya yang ngajarin deh. Nanti saya akan datang ke pondok ini untuk ngajarin para santri. Setelah itu azan maghrib, rencananya akan berlanjut ceramahnya setelah maghrib. Maghrib, habis sholat maghrib, sholat ba'diyah. Beliau masih viral itu di YouTube. Ustadz Mukoginta meninggal dunia. Ketika tahiyat, asyhadu ini kan ketika beliau persis di sini saya, di sini ada orang, di sini Ustadz Mukoginta. Ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, langsung jatuh, meninggal dunia. Masya Allah. Ini saya merinding. Masya Allah. Maka kata Nabi, cukuplah husnul khotimah itu menjadi bukti bahwa dia adalah orang saleh. Enggak perlu kita saat ini yang masih belum meninggal begini nampak hafiz Quran, ahli sedekah, enggak perlu. Makanya ahli ibadah itu enggak perlu dibangga-banggakan. Enggak perlu dibangga-banggakan. Haji mau berapa kali, umroh mau sebulan sekali, nggak ngaruh itu. Cukup akhir hayatnya yang menentukan bahwa dia bukan pendusta. Nggak bisa mendustai lagi kalau sudah akhir hayatnya husnul khotimah. Kata Nabi bersabda bahwa kalau Allah mencintai seorang hamba, as-salahu, Allah akan maniskan akhir hayatnya. Itu bentuk cintanya Nabi Allah kepada seorang hamba, ya. Baik. Nah, kemudian saya sampaikan lagi bahwa bukti kenapa amal batin lebih utama daripada amal zahir. Pertanyaannya, kembali saya juga bertanya, tapi saya juga yang jawab. Ibu terkenal di hari kiamat, di yaumul hisab,
amalan apa yang pertama kali dihisab? Salat, betul? Hadisnya inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya amalan pertama kali yang akan dihisab seorang hamba nanti, amalan seorang hamba yang akan pertama kali dihisab adalah salatnya. Idza salahat, apabila salatnya benar, baik, sehat, maka semua amalannya akan baik. Tapi ternyata itu amal zohirnya yang pertama kali dihisab adalah salat. Sebelum salat dihisab, ada amalan lain yang akan Allah hisab. Hadisnya, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati thalatha. Ada 3 golongan yang pertama kali yang akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka inilah yang pertama kali dihisab. Nah, perhatikan, siapa saja dan apa saja yang akan dihisab Allah. Poinnya, yang pertama, ini hadis terkenal, ibu-ibu pasti pernah mendengarnya. Pertama, al-jihadu fi sabilillah. Orang yang berjihad dan wafat di jalan, di medan perang itu sendiri. Akan ditanya Allah, "Madza amilta fid dunya?" Apa yang engkau lakukan selama hidupmu di dunia? Dia akan jawab, "Kharajtu fi sabilika." Aku keluar di jalanmu, summa qataltu wa qutiltu. Kemudian aku berperang dan aku meninggal dalam peperangan itu. Kata Allah, "Fika," kata si yang mujahid ini, untukmu. Allah akan menjawab, "Kadzabtani." Engkau berdusta. Limadha? Li'annaka amilta dzalika liyuqal, karena engkau melakukan itu agar engkau mendapatkan gelar pahlawan atau sang pemberani. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkan gelar itu dari kalangan manusia. Manusia setelah engkau wafat, Allah sampaikan, setelah engkau wafat, engkau sudah bahkan dimakamkan di makam pahlawan. Ya, jadi ini saya tanya, amalan apa ini yang dihisab Allah? Niatnya. Tidak ada puncak dari amal ibadah kecuali jihad. Jihad itu nomor 1. Tapi ketika amal qalbiyanya, batinnya salah, karena dia hanya mengharapkan pujian manusia, maka selesai. Nggak jadi dia masuk surga. Golongan yang kedua, nih buat saya pribadi, yang kedua, qari'ul Quran. Bisa diartikan pembaca Al-Quran, pengajar agama, pendakwah. Madza amilta fid dunya? Apa yang kau lakukan? Ini saya ingatkan juga ke santri-santri. Apa yang kau lakukan di dunia? Qara'tul Quran fika ya Allah. Aku membaca kitabmu. Kalau para penghafal Quran itu murojaah bahkan per hari. Saya dari 2009 itu, Bu. Di Surabaya saya mondok ya. Murojaah setiap hari ini tahadus bin nikmah ya, Bu ya, buat ambil ibrah ya. Per hari 10 juz setiap hari, kullu yaum. Saya kalau bisa mengatakan seumur hidup saya sampai usia saat ini 34 tahun, usia emas saya, dikatakan emas itu usia paling suci, saya merasa paling suci, bukan sok suci, enggak. Merasa ketika saya lihat dari seluruh usia yang saya habiskan seumur hidup saya, yang paling jauh dari kemaksiatan itu usia saya 18 tahun, tamat dari pesantren Gontor. Dari situ saya mondok lagi ke pondok Umar bin Khattab. Karena kami di Surabaya itu ada bunbin, kebun binatang. Ya kan? Keluar izin kebun bin itu, naik angkot, mata ini tidak ada seorang pun santri di antara kami itu yang berani menatap ke depan, ke kanan dan ke kiri, pasti ke bawah, saking khawatirnya melihat perempuan. Wallah ibu. Subhanallah. Nah, tapi nanti jadi kalau jalan-jalan, biasanya kalau sekarang santri yang sekarang ini, kalau ada temannya jalan-jalan, yang nggak jalan-jalan itu cemburu sama yang jalan-jalan. Betul Ibu? Kalau kami dulu, yang jalan-jalan itu cemburu sama yang di pondok, karena khawatir hafalannya ketinggalan. Makanya pengalaman saya pribadi itu saya sampaikan ke santri.
kok kenapa berbeda pengalaman Ustadz sama kalian? Jadi kita biasa seperti ini ngaji, kok semakin sepi nih santri yang dalam musola, udah ke asrama, udah ada yang tidur, gitu kan? Nah, lama-lama yang di masjid ini atau yang di musola itu cemburu sama yang tidur. Harusnya harus dibalik, yang tidur itu cemburu sama yang masih ngaji. Nah, nanti sama qari'ul Quran akan ditanya, apa yang kau baca, apa yang kau lakukan? Aku selalu membaca kitabmu ya Allah, untukmu. Allah akan jawab, engkau dusta, kadzabtani, qara'ta laisa li. Engkau membaca bukan untukmu. Engkau dulu membaca liqal annaka qari'ul Quran. Qari'ul Quran. Engkau dulu membaca dibagus-baguskan suaranya. Belum lagi kalau ada calon mertua. Ya. Belum lagi kalau lagi rame begini kan, diindah-indahkan pas di depan orang, ditangis-tangiskan. Coba ketika baca sendiri, tidur ya. Engkau dulu membaca Quran, mengajar, berceramah, berdakwah liqal annaka qari'al Quran. Engkau dulu mendakwakan agama atau membaca Al-Quran itu agar dipuji dan dianggap, oh si fulan hafiz Quran, Ustadz itu ceramahnya bagus. Nah, ini yang bahaya, racun keikhlasan itu adalah pujian memang. Makanya dulu sahabat Nabi kalau memuji di depannya dilempar pakai pasir. Yang suka memuji di depan orang yang dipujinya lempar pakai pasir. Kalau saya sering begitu, aku bilang karena kebetulan nggak ada pasir, adanya mik atau adanya cangkir aja yang nah ini bahaya, racun. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Saya tanya, zohirnya baca Quran, betul Ibu? Batinnya dipuji manusia tadi. Golongan yang ketiga adalah ahli sodako. Nah, yang infak berapapun itu. Nah, ya kalau di kampung saya di Palembang, saya orang Palembang, ada masjid sedang dibangun, ada seorang pengusaha, dan dia cerita lagi ke saya bahwa kalau dia infak 5 juta kalau nggak salah, dia infak 5 juta atau infak beli ini, apa ini, mimbar. Harus disebut namanya. Kalau nggak disebut, nggak mau lagi dia infak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Zohirnya infaknya, mimbarnya, duitnya, tapi batinnya minta disebut tadi. Yang seperti inilah yang akan pertama kali dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, siapapun nanti hamba Allah yang didebat oleh Allah di mahsyar, ini di mahsyar posisinya, pasti celaka. Semoga kita tidak termasuk di antara golongan yang ketiga, yang tiga-tiga ini, Bu. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, ini dalil yang pertama. Yang bukti bahwa amal batin lebih baik dan lebih utama daripada amal zahir. Amal yang kedua. Nah, saya ambil kisah sahabat Nabi. Suatu hari Nabi dalam majelisnya, Bu. Dalam majelis, kemudian Nabi mengumpulkan para sahabatnya. Dalam majelisnya Nabi sampaikan, ya telah fikum rajulun min ahlil jannah. Nanti akan ada laki-laki dan dia ahli surga dan dia akan masuk dari pintu sebelah sana. Tiba-tiba habis Nabi berucap, suara pintu bersuara, ngek. Otomatis bayangkan ibu-ibu para sahabat Nabi. Habis Nabi ngomong ahli surga akan masuk dalam pintu situ, tiba-tiba suara pintu terbuka. Kira-kira ibu noleh nggak? Semua noleh para sahabat. Wah, hari pertama biasa saja. Yang menjadi luar biasa, kejadian ini berturut-turut 3 hari. Kata Nabi, ya telah hari kedua, hari ketiga, ya telah bikum rajulun min ahlil jannah. Nanti akan ada laki-laki ahli surga dan dia akan masuk
masjid dari pintu sebelah sana. Tiba-tiba suara pintu bersuara dan terbuka, nampak laki-laki yang sama, jenggotnya basah, membawa trompa, tahu trompa Bu? Sendal sebelah kiri. Kalau basah, nampak dia habis wudhu. Akhirnya ada namanya sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Penasaran dia, seistimewa apa ini orang? Kok bisa menjadi ahli surga? Sedangkan dia orang Ansor. Orang Ansor berarti penghuni penduduk Madinah. Kalau muhajir itu penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Dia orang Madinah. Ketika hari yang ketiga, akhirnya penasaran Abdullah bin Amr bin As. Setelah itu bubar, kemudian dia datangi itu orang. Assalamualaikum ya akhi. Fulan, indi mukhosamah. Saya punya masalah di keluarga. Sampai berpura-pura Bu dia. Saya punya masalah dalam keluarga. Lau samahtumuni bi an abita fi baitik. Kalau engkau izinkan, aku mau nginap di rumahmu. Karena aku sedang berantem sama bapakku katanya. Padahal pura-pura ini. Agar diizinkan nginap. Apa? Nah ini kita contoh. Sahabat itu kalau sesama muslim enggak banyak tanya. Ketika mau izin minta nginap, enggak tanya kamu dari mana. Udah, fadhal. Silakan, ini kamarnya, nginaplah, nginap dia. Beda sama kita sekarang kan, diinterogasi, udah kayak polisi. Ya, nginap. Hari pertama dia habis Isya, enggak langsung tidur. Habis Isya, Abdullah bin Amr bin As sembunyi di kamar, ngintip. Kepengen tahu amalan apa yang dilakukan oleh ahli surga ini. Setelah Isya, dia lihat ahli surga ini duduk sebentar. Habis itu tidur. Kok langsung tidur? Enggak ngapa-ngapain. Mungkin capek. Akhirnya si Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu enggak tidur. Semalam sampai jam 3 dia sholat tahajud. Kemudian dia saksikan ahli surga tadi kok enggak bangun. Kok enggak bangun ya katanya. Nah ini hebatnya, bedanya sahabat sama kita. Kalau sahabat, dia berani dan sanggup enggak tidur hanya mencari satu ilmu semalam suntuk. Kalau kita di majelis ilmu bisa tidur. Ya. Dia iya betul Bu. Iya, saya mengalami saudara. Ini mencari satu ilmu yang menyebabkan mencari satu ilmu yang asbab menjadi ahli surga, berani nggak tidur 3 hari berturut-turut, saking kuatnya. Hari pertama, dia berprasangka baik, berhusnuzon nih. Mungkin memang terlalu larut capek sehingga kebablasan sampai subuh nggak sholat tahajud. Ternyata hari kedua sampai hari ketiga, saya persingkat, kejadian yang sama yang beliau jumpai. Tidak mendapati ahli surga ini sholat tahajud sama sekali selama 3 hari. Wah, ya sudahlah, berarti nggak ada yang istimewa, kata Abdullah bin Amr bin As. Apa istimewanya orang ini kok bisa jadi ahli surga? Akhirnya hari ketiga dia izin. Ya fulan, a'tadzir ilaika, aku mau mohon maaf kepadamu bahwa sungguhnya sebetulnya ma'indi mukhasamah. Saya tidak punya masalah sama bapak saya. Saya hanya pura-pura agar engkau izinkan aku nginap di rumahmu. Dengan tujuan selama 3 hari, kalau engkau tahu kemarin Rasul bilang engkau itu ahli surga. Sehingga aku penasaran. Aku kepengen tahu amalan apa yang istimewa yang engkau lakukan. Yang jarang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tetapi setelah aku menginap 3 hari 3 malam di rumahmu ini, aku lam ajid ayya syai'in min amalika khairun wa afdal min amali ghairik. Aku tidak mendapati satu amalan pun yang engkau lakukan lebih utama daripada amalan-amalan sahabat yang lain. Biasa saja semua. Bahkan engkau tidak bangun malam. Apa jawab ahli surga? Naam. Kalau engkau kepengen tahu aku, itulah aku. Kama tara. Sebagaimana yang engkau lihat, itulah amalanku. Oh ya sudah kalau begitu selesai urusan. Nggak tahulah berarti nggak dapat ilmu apa-apa, kata Abdullah bin Amr. Summan sorofa. Kemudian dia pergi berpisah meninggalkan ahli surga itu.
Belum jauh masih nampak dalam pandangan ahli surga itu dipanggil, ya Abdullah ta'ala huna. Wahai Abdullah sini, sa'ukhbiruka syai'an. Aku hendak mengabarkan kepadamu suatu yang mungkin engkau harus tahu. Ta'al, datang lagi mendekat dia, na'am. Akhbir nih, apa itu? Ya, silakan Ibu. Memang kalau amalanku seperti yang kau lihat itulah aku. Tapi perlu engkau tahu, aku setiap hari malamnya setelah Isya tidak pernah aku menidurkan diriku, tidak pernah menutup mataku kecuali aku duduk sejenak. Iya betul, aku melihat engkau duduk sejenak. Apa yang aku lakukan kalau engkau tahu? Yang aku lakukan, aku berusaha mengingat-ingat kesalahan orang lain untuk aku maafkan. Mengingat-ingat apa saja yang pernah aku terbesit iri, dengki kepada orang lain. Aku hilangkan semua rasa itu dari diriku. Aku bersihkan segala apapun kedengkian, kesombongan, kezaliman. Bahkan orang lain yang punya salah denganku, aku berharap semua aku maafkan. Sehingga aku tidur tanpa beban apapun terhadap kaum muslimin yang lainnya. Allah Akbar. Baru setelah dengar itu, hadza huwa. Ini dia. Ini yang mungkin bahkan aku pun pribadi belum mendapatinya. Anta ahli surga. Engkau ahli surga. Udah, satu amalan. Apa Bu amalnya? Bukan ahli tahajud. Jadi ibu-ibu yang belum rajin tahajud masih punya kesempatan jadi ahli surga. Tapi jangan-jangan ini jadi dalil nanti. Ibu-ibu besok malam dibangunin suaminya, Mi bangun. Tahajud. Kata Ustadz, nggak perlu tahajud bisa jadi ahli surga. Ya, khawatirnya tahajud enggak, hatinya kotor. Jadi tambah nggak ada alasan untuk masuk surga. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini hanya saya contohkan bahwa batin itu sangat utama. Makanya kalau ibu baca Riyadhus Shalihin, kitab hadis Arba'in Nawawi, dan beberapa kitab hadis yang lainnya, bab pertama kali dan hadis yang pertama kali ditulis adalah tentang niat. Karena niat itu rub'un minad din, sepertiga daripada agama itu adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih ila nihayatil hadis. Itu bab niat. Makanya saya tadi cerita sempat Saya tadi cerita, nanti saya korelasikan dengan sahabat Nabi dengan apa yang terjadi dengan saya pribadi. Saya awali bahwa dulu saya merasa suci sekali 2009 itu. Setelah dari sana bahkan saya berangkat ke Madinah. Ya. Nah, ini ibu lihat saya cacat telinga ini Bu. Ini saya cacat dari lahir, dilahirkan seorang ibu, insya Allah yang salihah. Semoga Allah rahmati ibu saya, Allah dan ibu kita semua. Saya sampai masuk gontor itu, bahkan keluar gontor masih jalan selalu tutup telinga. Ibu tahu apa sebabnya? Malu, minder. Setiap jalan pasti tutup telinga. Karena kalau ada anak-anak pasti usil, entah dilihat atau dipegang, itu yang membuat saya risih. 2009 ini puncak amal saleh saya. Wallah. Saya pelajari doa kapan saja diijabah Allah. Itu saya gunakan. Apa doa saya setiap hari? Kami kebiasaannya ngafal Al-Quran itu setiap hari saya store 2 lembar, 4 halaman everyday. Maghrib 1 halaman sampai Isya. Dari Isya sampai jam 10 itu 2 halaman, 3 halaman. Bangun jam 3 malam 1 halaman. Subuh distorkan ke ustadz saya. Tiap hari itu yang kami lakukan. Dan setiap hari saya berdoa, ya Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Aku yakin engkau maha berkehendak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.
Tolong buktikan kekuasaanmu dengan menumbuhkan telingaku ini ya Allah. Aku malu dilihat orang lain ya Allah. Aku khawatir nanti nggak ada perempuan yang mau menikah denganku. Saking khawatir, takut malah ketika itu. Tiap hari aku berdoa seperti itu. Sampai akhirnya saya mendapati sebuah tabloid. Tabloid itu mendapati kisah yang sama seperti saya. Ada anak yang telinganya sama seperti Idham. Kalau Idham sebelah kanan, kalau yang di tabloid itu sebelah kiri. Cuma berbedanya, yang di dalam tabloid itu si anak ini mendapatkan donor telinga dari ibunya. Dan inilah asbab awal Idham Khalid menjadi durhaka kepada ibu kandungnya. Ketika saya baca, anak ini cacat telinga sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi beruntungnya ibunya telah mendonorkan telinganya yang membuat dia tumbuh dewasa dengan telinga sempurna. Setelah baca tabloid itu saya tutup, saya pinjam HP, saya telepon emak saya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam ya nak. Seperti ekspresi seorang ibu ditelepon sama anaknya yang di rantau sedang belajar. Gimana kabarmu nak? Gimana hafalanmu? Masih ada uang jajan nak? Alhamdulillah mak. Tapi saya telepon, saya mau ngomong mak. Kenapa mama enggak ngasih telinga mama ke saya sejak saya masih kecil mak? Kaget ibu saya. Astagfirullah nak. Kenapa kamu nak? Saya baca, tadi ada anak yang cacat juga seperti aku, Ma. Tapi emaknya baik. Jadi seolah-olah emak saya jahat. Emaknya ngasih telinganya buat anaknya, Ma. Kenapa mama dulu nggak ngasih telinga mama ke saya, Ma? Saya malu, Ma, sampai hari ini. Dilihat orang, dikucilkan rasanya, Ma. Nah, kalau begitu pulanglah kau ke Palembang, nah. Ambil telinga mamamu ini, nah. Ambil telinga mamamu ini. Setelah itu saya tutup itu HP. Saya menghadap guru saya Ustadz Madinah dari Madura. Assalamualaikum Ustadz. Saya tiap hari berdoa sama Allah Ustadz. Apa doamu Idham? Saya minta agar Allah menumbuhkan telinga saya di setiap waktu yang mustajabah, antara azan dan iqamah, sujud yang terakhir, sebelum salam, ketika tahajud. Tapi kenapa sampai hari ini Allah tidak mengabulkan doa saya itu? Mana kekuasaan Allah? Mana kekuasaan Allah? Allah dusta. Ustaz, saya diam sejenak. Idham, jawabnya singkat. Kafartalah billah Idham. Engkau kubur nikmat Allah Idham. Engkau ingkar nikmat Allah Idham. Engkau lupakan ujung rambutmu sampai ujung kukumu karena satu nikmat yang Allah cabut dari tubuhmu. Satu telinga Allah cabut. Engkau lupakan semua jasad yang engkau miliki. Setelah itu saya menangis. Malu saya sama guru. Idham, jangan sampai satu nikmat Allah cabut, engkau lupakan jutaan nikmat yang Allah berikan padamu. Dibacakan surah Al-Fajr, ibu kalau hafal. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia, kalau dikasih kenikmatan, dia akan memuji-muji Tuhannya. Tuhan itu baik, sudah memuliakan aku. Ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan.
Adapun manusia ketika Allah kurangi nikmatnya sedikit saja, dia akan hina-hina Tuhannya. Dia akan tuntut Tuhannya tidak adil. Tuhan enggak baik. Tuhan sudah menghina dia. Inilah yang terjadi dengan Idham Khalid ketika itu. Astagfirullah. Zohirnya Idham 10 juz setiap hari. Zohirnya Idham Khalid hampir tiap hari tahajudnya. Zohirnya Idham Khalid takut melihat wanita membuka auratnya. Tapi batinnya Idham Khalid durhaka sama ibunya. Ingkar nikmat kepada Tuhannya. Na'udzubillah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini zahir dan batin. Ini sengaja saya ceritakan karena saya kira ini pas untuk amalan zahir dan amalan batin. Yang lebih membuat saya semakin takut, semakin menangis. Ketika saya mendapati sahabat Nabi pun terjadi dengan apa yang aku lakukan. Ada sahabat Nabi, anak muda, wa huwa fi sakaratil maut. Dia dalam sakaratul maut ayyam, sudah beberapa hari. Enggak mati-mati, enggak meninggal-ninggal, enggak wafat-wafat. Ibu bayangkan orang sakaratul maut itu gimana? Narik napas berat. Dan ini berhari-hari. Sehingga para sahabat itu, kenapa si fulan ini enggak wafat-wafat? Kok dipersulit sakaratul mautnya? Makanya doanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, lembutkan, mudahkan, lancarkan sakaratul maut kami. Sakaratul maut orang tua kami, anak cucu kami dan semua keluarga kami. Apa yang terjadi dengan anak muda ini? Kemudian disampaikan berita itu oleh Bilal dan sahabat yang lainnya kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini ada sahabat kita sedang sakaratul maut, tapi enggak wafat-wafat ya Rasul. Rasul tanya, hal huwa yusalli? Apakah dia rajin sholat? Nah, dia rajin ibadah Rasul. Dia rajin sholatnya. Hal huwa yasum? Bagaimana puasanya? Dia rajin puasa ya Rasul. Hal huwa yatasaddaq? Apakah dia rajin sedekah? Naam ya Rasulullah. Dia rajin sholatnya Nabi. Dia rajin puasanya ya Rasul. Dia rajin sedekahnya Rasul. Baik, pertanyaan berikutnya apa Ibu tahu? Ahyun walidan. Apakah masih ada orang tuanya yang masih hidup? Dijawab, naam ya Rasulullah. Hayyun walidan. Masih ada ibu kandungnya. Baik, kalau begitu balik salami ilaiha. Sampaikan salamku untuknya. Kalau ibunya punya waktu, datanglah ke tempat ini. Kalau ibunya tak punya waktu, aku akan datang ke rumahnya. Disampaikan langsung bergegas, Assalamualaikum ya Ummah. Ladaikis salam min Rasulillah. Engkau ada salam dari Nabi. Kalau engkau punya waktu, datanglah ke rumahnya. Tapi kalau ibu sibuk, maka Nabi akan datang ke rumah ibu. Apa jawab ibunya? Kalau memang Nabi yang mengundangku, maka Nabi lebih berhak ketimbang aku yang didatangi oleh Nabi. Maka bergegas ibu itu datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Limadza da'autani huna? Kenapa engkau panggil aku ke sini? Apa engkau hajatmu untukku ya Rasulullah? Ta'ali ya Ummah. Sini wahai ibu. Dibawa ibu itu masuk ke suatu ruangan. Dalam ruangan itu tergeletak seorang pemuda yang sedang sakaratul maut. Wahai ya Ummah, wahai ibu, uridu su'al ilaik. Aku ingin bertanya padamu. Man huwa minuk? Siapa dia? Hal huwa waladuk? Apakah dia anakmu? Ya Rasulullah, wallah demi Allah ya Rasulullah. Ana la a'rifuhu. Aku tidak kenal dia ya Rasul. Innahu laisa waladi. Dia bukan anak kandungku ya Rasulullah. Ana la uhibbuhu. Aku tidak cinta kepadanya. Wa ana la arda bihi. Aku tidak ridha kepadanya ya Rasulullah. Baik. Kata Nabi, bersiasat. Bilal, khudli hataban wa kibri. Ambilkan aku kayu bakar dan api. Tiba-tiba ibu yang bilang bukan anak kandungku, aku tidak cinta dan tidak ridha kepadanya, mendengar Nabi memerintahkan sahabatnya untuk mengambil kayu bakar dan api, langsung menjerit hati nuraninya. Cinta seorang ibu sepanjang jalan terbukti nyatanya.
Ya Rasulullah, mada sataf'al bidzalika an-nar? Apa yang hendak engkau lakukan dengan api itu ya Rasulullah? Ana sa'ahrikuhu. Karena dia bukan anakmu dan engkau tak kenal dia. Aku hendak membakar anak muda ini ya Ummah. Ya Rasulullah, innahu waladi. Dia anakku ya Rasulullah. La tahriku, jangan engkau bakar dia ya Rasulullah. Ana uhibbuhu wa ana arda bihi ya Rasulullah. La tahriku. Tolong engkau jangan bakar dia ya Rasulullah. Mulai hari ini, mulai detik ini aku mencintainya dan aku telah ridho kepadanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Tuwfiya, meninggal dengan mudah hanya mengharapkan ridho ibunya. Idham Khalid kalaulah dicabut ketika itu dan belum bersujud dan bersimpuh minta maaf sama ibunya, mungkin akan mengalami hal yang serupa. Padahal Idham Khalid tidak sesoleh sahabat itu. Bagaimana dengan kita yang belum tentu sholatnya sempurna, belum tentu sedekahnya sempurna, belum tentu puasanya lebih banyak daripada sahabat yang saleh tadi, hanya karena tidak mendapatkan ridho ibunya, dipersulit sakaratul maut. Na'udzubillah. Amalan qalbiyah. Ini pelajaran buat ibu-ibu juga. Apa pelajarannya? Ditanya sama Nabi. Alasan kenapa ibu itu tidak ridho sama anaknya. Buat ibu-ibu ini. Ibu, kenapa ibu sampai tidak mau mengakui anaknya? Kenapa ibu sampai tidak meridhai dan mencintai anak ibu sendiri? Jawabannya apa ibu? Ya Rasulullah, saya cemburu karena anak saya lebih mengutamakan urusan istrinya ketimbang aku sebagai ibu yang telah melahirkan. Ini kadang masalah sepele. Masalah sepele terkadang. Makanya saya sampaikan ke istri saya, alhamdulillah saya sudah laku akhirnya ibu. Ternyata tidak terbukti prasangka buruk saya tadi. Saya bilang ke istri saya, ada pertanyaan yang haram keluar dari mulutmu. Mi, karena kamu sudah tahu jawabannya kalau pertanyaan itu keluar. Kamu tanya sama saya, ayah, kamu pilih aku sebagai istrimu atau pilih ibumu? Ini pertanyaan yang tidak boleh keluar dari mulut seorang istri kepada suami. Pun harusnya tidak keluar dari mulut seorang ibu yang menyuruh anaknya memilih, pilih istrimu atau pilih emakmu. Dua-duanya nggak boleh. Itu saya sampaikan ke ibu saya pun sama. Tapi dengan bahasa yang halus. Karena terkadang hancurnya rumah tangga itu karena faktor eksternal. Eksternalnya itu bisa orang tua, bisa kakak, beradik. Nah, maka kalau saya pribadi, kalau ada masalah dalam rumah tangga, kita selesaikan berdua. Kita musyawarahkan dengan baik-baik. Insya Allah bisa selesai kalau dibicarakan dengan hati ke hati. Tanpa egonya harus diturunkan terlebih dahulu. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sebetulnya dalilnya. Lanjut ibu ya. Lanjut ibu ya. Ini terputus karena ada lagi sahabat yang lain. Ibu tahu Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah kalau ibu tahu, manusia paling utama di dunia ini siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi siapa? Bukan Nabi yang lain, tapi Abu Bakar As-Siddiq. Ibu tahu apa keutamaannya? Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq adalah apabila amal solehnya Abu Bakar As-Siddiq nanti ditimbang dengan seluruh amal soleh manusia sejagat raya ini, amal soleh kita digabung menjadi satu seluruh dunia ini, ditimbang dengan amal soleh Abu Bakar As-Siddiq, maka amal soleh Abu Bakar As-Siddiq pasti lebih berat dalam timbangan ketimbang seluruh amal kita. Luar biasa.
Ibu tahu berapa usia Abu Bakar Siddiq masuk Islam? 38 tahun. Beliau wafat usia berapa? Sama seperti Nabi, 63 tahun. Berarti usia Islamnya berapa tahun, Bu? 38 sampai 63, 25 ya? 25 tahun Islamnya. Ibu sudah berapa tahun Islamnya? Sudah bertahun-tahun. Berapa kali kesempatan puasanya Abu Bakar As-Siddiq? Hanya 11 kali. 25 tahun itu Islamnya. Tapi disyariatkan puasanya, mulainya baru 11 kali dalam hidupnya. Karena ketika awal masuk Islam belum ada syariat itu. Bahkan syariat sholat pun belum ada. Hanya bertauhid saja pertama. Artinya, jumlah kalau secara kuantitas ibadahnya ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq tidak lebih banyak ketimbang amalnya kita. Ketimbang amalnya Idham Khalid sajalah yang 34 tahun hari ini. 34 tahun saya puasa dari kelas 4 SD sampai 34 tahun. Kelas 4 SD berarti 9 tahun atau 10 tahun. Sampai usia 34 tahun. Itu sudah 2 kali lipat puasanya Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan lebih dari 2 kali lipat itu. Secara kuantitas, puasa, sholat, apalagi sholat, rakaat. Kita udah banyak sekali sholat sunnahnya. Dulu kan belum langsung banyak sunnahnya. Kita tinggal milih. Sholat paling mentok sunnah mutlak. Belum sunnah yang lain-lain. Tahajud, duha, hajat, dan lain-lainnya. Artinya secara kuantitas, amal ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq tidak lebih banyak ketimbang kita. Kita ibu-ibu tahu, kata Imam Ibn Rajab, bahwa apa yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq lebih utama ketimbang manusia seluruhnya. Ma faddarallahu Aba Bakar bisalatihi wala bisiyamihi wala bisadaqatihi. Abu Bakar itu tidak menjadi lebih utama ketimbang manusia yang lain karena salatnya, bukan karena salatnya, bukan juga karena banyaknya puasa, bukan juga karena sedekahnya, walakin ma waqar fi qalbi. Akan tetapi apa yang bertengger di dalam kalbunya Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu la yatakallam wa la yatahaddas illallah. Tidak berbicara dan tidak ada kalimat apapun keluar dari mulutnya kecuali Allah dan untuk Allah. Kalau kita lihat kekurangan sedikit, orang lain lidah tak bertulang, langsung set, baru astagfirullahaladzim. Kadang-kadang lupa juga istighfar. Berlanjut lagi gibahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini manusia kita ya. La ya'mal, sama, tidak berucap, baik ucapan maupun perbuatan tidak beliau lakukan kecuali ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar ini pernah sekali. Anaknya Abu Bakar itu siapa? Istrinya Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pernah difitnah, hadisul ifki namanya, difitnah oleh entah keponakan atau orang yang pasti orang ini disantuni selalu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Siti Aisyah bersama Sofwan, kalau Sofwan sahabat Nabi, kalau sekarang namanya driver pribadi, supir pribadi, yang menemani Siti Aisyah di atas onta, supirnya yang pegang. Rombongan Siti Aisyah terpisah jauh dengan rombongan Rasulullah SAW. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha kehilangan gelang atau cincin. Akhirnya mencari-cari dan tersisa berdua. Makanya dalam Islam itu dilarang berkhulwat, berduaan yang bukan mahram. Akan terjadi fitnah. Ini terjadi. Padahal tidak berbuat apa-apa. Akhirnya ada tuduhan bahwa Siti Aisyah sudah berbuat zina. Sampai berita itu sampai ke telinga Nabi. Nabi sampai sempat enggak mau negur istrinya. Bingung Siti Aisyah. Kenapa? Apa salah saya? Nabi menerima informasi itu, belum percaya, tapi hampir percaya. Sampai Nabi minta dulu sama Allah, ya Allah benar enggak ini? Ya Allah benar enggak ini? Sampai ada turun wahyu yang menjelaskan tentang itu, barulah Nabi bisa menyimpulkan bahwa ini fitnah atau tidak fitnah. Apa yang terjadi? Ayatnya turun wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ini teguran buat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar
bersumpah ketika mendapati bahwa ternyata yang memfitnah itu adalah orang yang tiap hari beliau kasih makan, yang beliau tanggung hidupnya. Saya bersumpah sejak hari ini tidak akan pernah lagi menafkahimu dan menyantunimu. Nah, inilah bedanya sahabat sama kita. Ya, Abu Bakar langsung ditegur, kemudian langsung bertobat. Kalau kita kadang ditegur juga, tapi kita nggak nyadar teguran Tuhan itu. Nah, kalau ini langsung diturunkan ayat, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan bertasafuhlah. Ini lambang bermaaf-maafan, salaman tangan. Kata Allah, maafkan. Tidak maukah engkau aku ampuni dosamu, wahai Abu Bakar? Karena engkau pasti ada dosa. Kalau engkau tidak mau maafkan satu kesalahan orang lain, bagaimana kesalahanmu yang banyak dengan aku? Kira-kira gitu Allah. Mikir Abu Bakar, oh iya, astagfirullah. Akhirnya nggak jadi, dicabut lagi sumpahnya tadi, dianulir. Nah, saking nggak bolehnya. Ini kan artinya dendam, ya kan? Ini penyakit hati. Tapi kalau Abu Bakar langsung bertaubat, langsung berubah. Kalau kita kebablasan seringnya, karena kita kurang mengenali respon Tuhan. Nah, kalau sahabat langsung sami'na wa ata'na. Kalau kita kan pasti banyak alasan. Wah, saya sudah baik, nggak mau lagi. Dia nggak tahu terima kasih. Kita pun nggak tahu terima kasih sama Allah. Kalau hitung-hitungan, lebih banyak Allah yang ngasih nikmat untuk kita. Makanya sebetulnya selalu saya sampaikan, jangan sampai kita berbuat dosa karena perbuatan dosa orang lain. Orang menzolimi kita, kita berusaha membalas kezoliman orang lain. Artinya kita dengan orang yang berbuat zolim itu sama. Jadi bahasanya jangan sampai berbuat dosa karena perbuatan dosa orang lain. Sama, bahkan kalau contoh realnya, ada anak bayi dibuang sama orang tua kandungnya. Kemudian anak bayi itu tumbuh dewasa dan orang mengetahui orang tuanya masih hidup, ya kan? Kemudian tumbuh dewasa menjadi orang yang sukses. Masih punya kewajiban nggak anak ini berbakti sama orang tuanya? Masih. Nggak punya alasan dia untuk melupakan orang tuanya. Karena perintah berbakti sama orang tuanya bukan dari orang tuanya. Ini perintah Allah Jalla wa'ala. Urusan orang tuanya dulu menelantarkannya, itu urusan orang tuanya kepada Allah. Sudah berbuat dosa. Jangan sampai perbuatan dosa orang tuamu membuat engkau berdosa juga karena durhaka sama orang tua. Jadi begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada sebetulnya. Ada tanya jawab nggak Ibu? Ya. Ya, terakhir ya. Ya, terakhir masalah qalbiyah. Ini saya hanya ingin menyatakan bahwa ibadah batin itu lebih utama ketimbang ibadah zahir. Tapi tidak menafikan ibadah zahir. Jangan-jangan habis ini ibu-ibu nanti nggak berjilbab. Pas ditanya kenapa nggak berjilbab? Jilbabin dulu hatinya. Ibu keluar di jalan raya lampu merah, ada polisi nggak pakai helm. Mana helmnya? Pak, saya lagi menghelmin hati dulu. Kena tilang nggak? Tetap kena tilang. Sama yang nggak pakai kerudung pun kena tilang sama malaikat, kena catat. Nah, itu alasan yang salah ya. Nah, jadi artinya amalan qalbiyah itu tidak menafikan amalan zahir. Justru mempresentasikan amalan qalbiyah itu adalah nampak di zahirnya. Urusan batinnya baik atau tidak, itu dia sama Allah saja. Bukan tugas kita yang menilai. Ya, tugas Allah dan malaikat-malaikatnya. Maka yang terakhir ingin sampaikan, ada kejadian di Turki. Sultan Murad yang keempat. Ada seorang bapak-bapak, laki-laki, bapak-bapak, dia kerjaannya tiap hari, setiap kali beliau ada rezeki, sebagian rezekinya pasti kebiasaannya dia pergi ke WTC, ke klub malam katakanlah. Apa kerjaannya? Dia beli perempuan. Atau dia borong, kalau masih ada lebih uangnya, dia borong minum-minuman keras itu sampai kosong.
Sehingga si penjual ini nggak ada jualan lagi. Sampai-sampai dia mendapat ejekan masyarakat bahwa dia terkenal sampah masyarakat, suka berzina dan suka mabuk. Istrinya saking takut sama suaminya. Suamiku, saya khawatir nanti engkau nggak dihargai lagi sama masyarakat dengan perbuatan yang kau lakukan ini. Khawatir nanti kalau engkau wafat, nggak ada lagi masyarakat yang mau mengurus jenazahmu. Kata suaminya, kira-kira bodoh amat. Terserahlah masyarakat. Saya tidak peduli kepada manusia. Yang penting saya tetap berdoa kepada Allah. Kalaupun nanti seakhir hayatku saya meninggal dunia, kemudian masyarakat tidak ada yang mau mengurus jenazahku, aku tetap berdoa kepada Allah. Dan selalu berdoa agar kiranya nanti jenazahku yang mengurus langsung Sultan Murad. Qadarullah tuwfiya hadar rajul, meninggal laki-laki. Pada waktu meninggalnya laki-laki ini, Sultan Murad tergerak hatinya untuk keluar dari kerajaannya ke suatu tempat dan nggak tahu tujuannya kemana. Sampai ajudannya bertanya, "Aina sanadhab ya Sultan? Mau kemana kita pergi?" Kata sultannya, nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak ngomong, ikut aja. Belum pakai dinas, nggak usah pakai dinas, nanti ketahuan masyarakat. Kita pakaian biasa saja, biar nggak ketahuan. Pakai pakaian biasa, keluar, ternyata terarahlah, dibimbing Allah, diarahkan ke kampungnya laki-laki yang meninggal itu. Ketika lewat, ada mayat tergeletak di pinggir jalan, sama persis tergeletaknya bangkai-bangkai hewan yang seperti kita lihat. Anjing, tikus, apapun itu, yang nggak ada yang mau ngurus, kira-kira gitu ya. Banyak manusia yang lewat di samping mayat itu. Heran Sultan Murad ini. Kenapa nggak ada yang mau ngambil mayat ini? Kan manusia. Ditanya, "Fulan, kenapa kalian nggak urus dia? Manusia yang meninggal ini. Siapa dia? Sampah masyarakat. Nggak usah diurusin. Itu pezina, itu pemabuk, biarin aja dia tahu rasa." Kira-kira gitu responnya masyarakat. Masya Allah. Kata Sultan Murad, kalau begitu, di mana keluarganya? Kasih alamatnya buat saya, biar saya tengok keluarganya. Dikasih alamatnya. Akhirnya didatangi oleh Sultan Murad, rumah istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, di mana suami ibu? Suami saya sudah meninggal. Iya, tadi saya mendapati seorang laki-laki tergeletak di pinggir jalan. Kenapa tidak ada yang mengurus suami ibu? Kata ibu itu, suami saya sampai malu Pak, katanya, karena suami saya, ibu ini nggak tahu bahwa yang datang adalah Sultan Murad. Kata ibu itu, suami saya sudah dijustifikasi dan dicap, dilabeli oleh masyarakat sampah masyarakat. Iya, masyarakat bilang suami ibu ini suka berzina, suka mabuk, makanya warga nggak ada yang mau ngurus suami ibu. Masya Allah, wallah, demi Allah, Bapak, kata ibu itu, suami saya tidak seperti apa yang mereka tuduhkan. Memang betul suami saya pekerjaannya suka belanja perempuan, suka beli minum-minuman keras, tapi bukan untuk dia minum dan bukan untuk dia pakai. Dia hanya berniat untuk menyelamatkan orang-orang itu agar tidak berdosa. Setiap kali dia memberikan uang kepada perempuan itu, dia berharap minimal dalam sehari 2 hari perempuan itu tidak berbuat zina. Karena uang yang sudah dia kasih ke perempuan itu cukup. Setiap kali dia borong minum-minuman itu, dia berharap penjual minuman keras itu tidak berdosa dalam kurun sehari atau 2 hari setelah uangnya dia kasih kepada si pemilik toko itu. Masya Allah. Tapi ada satu doa. Memang suami saya sebelum wafat selalu berdoa. Dia berdoa, kalaulah nanti dia meninggal dunia dan jasadnya tidak ada yang mengurus di antara masyarakatnya, maka dia berharap jenazahnya nanti diurus langsung oleh Sultan Murad. Langsung kaget Sultan Murad. Allahu Akbar. Ibu, sungguh Allah sudah mengijabah doa suami ibu. Kenapa bisa begitu, wahai Bapak? Karena ternyata
doa ibulah, doa suami ibulah yang mengundang saya datang ke rumah ibu ini. Emang siapa engkau wahai bapak? Saya adalah Sultan Murad. Langsung menangis. Ibu, dari kisah ini secara zahirnya dia ahli maksiat, betul? Tapi batinnya hanya dia dengan Allah. Dan cukuplah jawaban doa Allah ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang husnul khatimah. Maka jangan mudah menjustifikasi orang lain bahwa si fulan ahli neraka, si fulan ahli neraka, bahwa yang ahli neraka kita sebut belum tentu akhir hayatnya su'ul khatimah. Dan yang kita sebut ahli surga pun belum tentu husnul khatimah. Karena Rasul ingatkan dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira'. Fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sungguhnya kata Nabi, di antara kalian ada yang awalnya rajin mengamalkan amalan ahli surga, ngaji, ceramah atau sedekah lain sebagainya, sampai-sampai saking banyaknya amalnya, jarak dia dengan surga tinggal sejengkal. Satu amalan dia lakukan masuk surga dia. Tapi ternyata di akhir hayatnya catatan takdir merubahnya. Dia mengamalkan amalan ahli neraka, kemudian dia nggak jadi masuk surga, akhirnya masuk neraka. Sebaliknya pun begitu. Ada yang awalnya mengamalkan ahli neraka, di akhir hayatnya dia bertobat, kemudian dia mengamalkan amalan ahli surga, kemudian dia masuk surga. Maka hadis ini memberitahu kepada kita, jangan mudah menjustifikasi orang lain. Cukup urusi diri kita sendiri. Kalaupun mengurusi orang lain, cukup memberi nasihat tanpa menjustifikasi, menyimpulkan sebelum dia wafat. Walaupun setelah wafat pun itu kita nggak boleh menghina dia. Ditegur sama Allah dalam Al-Quran. Wala tasubbul, jangan engkau hina, lupa surah Al-Baqarah juz 1, jangan engkau hina fa innahum qad abdau ma qaddamu. Jangan engkau hina orang-orang yang telah meninggal dunia, fa innahum qad abdau ma qaddamu, karena sungguhnya mereka telah mendapati apa yang sudah mereka lakukan semasa hidup. Cukuplah mereka mendapatkan hukumannya yang setimpal sesuai dengan apa yang mereka lakukan, tanpa harus kita tambahi lagi caci makian setelah dia meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja Ibu. Ya. Alhamdulillah. Bertanya atau cerita pribadi juga. Curhat dong Mas. Ya, silakan Ibu. Alami. Oh, lihat. Menyuruh menantunya memilih apakah dia memilih ibunya, apakah dia memilih istri. Kejadian. Jawabnya yang baik itu apa? Oke. Iya. Ini banyak kejadian seperti ini. Si orang muda ini menjawabnya, saya tidak mau menjawab Pak sekarang, katanya kepada mertuanya. Akhirnya dipaksa harus menjawab sekarang. Pilihanmu apa? Akhirnya dia bilang, tentu saja saya akan memilih ibu saya. Bagaimana yang sebaik-baiknya jawaban si anak muda ini? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berbakti sama orang tua itu memang wajib. Ya. Sama halnya nanti akan problematika ini bagaimana seperti kalau terjadi, mungkin tapi contohnya agak berbeda ya, sama kawan-kawan kita yang mu'alaf. Orang tuanya meminta dia kembali ke Tuhan sebelumnya. Kalau tidak, kamu bukan anak kandungku lagi. Ya kan? Apakah dia harus menolak? Selama, nah nanti juga jawabannya. Selama perintah orang tuanya itu tidak baik, maka dan dia punya alasan
bahwa kenapa dia harus mempertahankan itu. Kalau yang Islam kan jelas alasannya memang tidak boleh murtad, ya kan? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Kalau orang tuamu memaksamu untuk murtad kembali, jangan engkau taati, tapi jangan engkau musuhi. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetaplah engkau pergauli orang tua dengan cara yang baik, ya. Walaupun, nah, kalimat dengan cara yang baik ini, orang tuanya tetap tersinggung nggak kira-kira dengan tidak maunya anaknya ngikutin keinginan orang tuanya, ya kan? Tetap tersinggung. Tapi karena perintahnya melanggar aturan Tuhan, maka boleh kita menolak tanpa harus berantem, ya kan? Nah, sama seperti ini, ketika orang tua, jadi orang tua suruh kamu pilih istrimu atau pilih ibumu, lihat dulu alasannya. Alasannya kenapa? Kalau memang alasannya istrinya yang sudah tidak mau menghargai ibunya, maka boleh sah-sah saja dia memilih meninggalkan istrinya. Ya kan? Kalau memang orang, ini kadang-kadang ada juga keegoisan orang tua, padahal karena ketidaksukaan orang tuanya sama menantunya, padahal menantunya sudah berusaha berbuat baik sama orang tuanya, karena egonya sangat tinggi, yaitu akhirnya. Maka kebijaksanaan seorang anak dan sebagai seorang anak dan sebagai seorang suami dari istrinya, itu dia yang tahu permasalahannya. Jadi dia boleh menolak keinginan orang tuanya dengan dijelaskan bahwa maaf, saya sampai hari ini belum ada alasan untuk menceraikan istriku. Istriku sudah belajar menjadi istri yang baik buat aku, sudah belajar menjadi ibu yang baik buat anak-anakku, dan istriku pun sudah belajar menjadi menantu yang baik buat mama atau buat ibu. Nah, tinggal tentu nggak akan langsung segera diterima sama ibunya, betul? Iya, maka alasan dulu apa alasan ibunya. Kalau ibunya hanya semena-mena karena ketidaksukaan, maka yang seperti itu boleh ditolak, karena ini urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga itu sudah terpisah ini. Terpisah antara urusan rumah tangga orang tua sama urusan rumah tangga sama kita. Terjadi itu, ada abang kandung saya izin mau menceraikan istrinya karena istrinya sudah nggak mau lagi menghargai dia. Izin sama orang tua, jangan marah mak ya, jangan marah pak ya. Kebetulan saya sedang duduk di sana. Saya bilang sebelum ibu dan bapak saya menjawab, mak, pak, emak sama bapak tidak boleh ikut campur. Tapi kalau mengasih saran boleh. Tapi memaksakan saran ibu sama mama untuk dilakukan sama abang itu nggak boleh. Karena ini sudah dalam kotak yang berbeda. Dan aku bilang ke abangku, abang kepala rumah tangganya, abang supirnya, abang lah yang menentukan kalau bahtera ya, kapal, abang lah yang menentukan bagaimana rumah tangga abang ini akan dilanjutkan atau tidak. Kalau alasan istri abang sudah nggak patuh lagi sama suami dan nggak lagi menghormati orang tua, kebetulan dua-duanya sudah nggak menghormati orang tua kami dan sudah nggak menghormati suaminya, abangku, ya itu sebetulnya sudah memenuhi syarat untuk abang ceraikan. Tapi ini pengetahuan maklumat dari saya, tapi saya tidak menyuruh, terserah kembali ke yang bersangkutan gitu. Ya, artinya ini memang akan berat, akan rumit, ya. Tinggal nanti didoakan saja semoga dilembutkan hati orang tuanya agar mau menerima istrinya kembali sebagai menantu yang diridhoi dan dicintai. Intinya selama tidak ada alasan yang syar'i untuk menceraikan istrinya, maka sebaiknya jangan diceraikan. Dan tidak perlu dan tidak ada kewajiban untuk mengikuti apa maunya orang tua. Selama orang tua itu memerintahkan tanpa alasan yang jelas. Hanya karena iri atau apalah segala ego yang tinggi dari orang tua itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Ibu. Ya.
Memang ini masalah, saya kira semua daerah ada ini. Semua daerah saya kira ada problem yang ibu ceritakan ini. Sangat banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Dek? Hanan, Masya Allah. Hanan. Ya. Terus? Gimana? Yang nyesel, yang menghina, yang mengejek tadi nyesel. Terus akhirnya dia donor kaki, mau mendonorkan kakinya setelah gede. Gedenya seusia kamu? Hah? Ya. Itu nanti dimusyawarahkan sama orang tuanya, ya. Jadi berkorban itu jangan jadi korban. Iya, itu pesan kiai saya begitu. Berkorbanlah tanpa harus kamu menjadi korban. Kan kayak Dek Jinan, siapa namanya? Hanan, temennya itu kan masih butuh kaki ya kan. Kalau kakinya dikasih ke temennya, terus kaki temennya hilang dong, ya kan? Sedangkan dia masih membutuhkan kaki itu, betul. Nah, memang niatnya mulia, ya. Maka sebaiknya dimusyawarahkan, disampaikan ke orang tua, ya. Dan sebaiknya bantu dengan cara yang lain saja. Cukup kalau dulu pernah menghina, cukup dia minta maaf. Minta maaf sama teman yang pernah dia hina, tanpa harus mendonorkan kakinya. Karena minta maaf itu sudah cukup buat dia untuk menebus dosa atau kesalahan yang pernah dia lakukan karena menghina temannya tadi. Jadi tidak menjadi syarat memberikan kaki ke teman yang pernah dihina, itu tidak menjadi syarat untuk menggugurkan dosa pernah menghina sebelumnya. Ya, sama kayak Ustadz dulu dihina telinga. Dulu saya dipanggil pernah Mr. Uzun, dalam pesantren itu Uzun itu telinga. Mr. Uzun, ketawa satu kelas. Itu kan terasa dibully, Bu, ya. Oh, sampai saya teriak syaiton, sampai ngomong begitu ke guru saya, karena guru saya yang bilang begitu. Sampai hari ini saya ingat mukanya, orang Kalimantan ustadznya itu. Karena mungkin bercandaan niatnya, cuma saya seusia masih remaja terasa sekali malu. Semakin memang sudah malu, semakin digitukan semakin jatuh. Ya. Nah, orang-orang yang pernah menghina ustadz dulu, Dek, enggak menjadi kewajiban dia untuk menebus dosanya dengan cara mendonorkan telinganya, ya. Jadi begitu, bilang ke temannya, cukup dia minta maaf yang tulus ke orang yang pernah dia hina tanpa harus mendonorkan kakinya, ya. Insya Allah itu sudah diampuni. Jadi ya, iya, jadi gitu. Nah, satu lagi, ada juga kenapa saya bilang masalah hati itu penting, Bu. Ini ada kisah nyata yang saya teliti dalam kitabnya Profesor Ali Mustafa Yaqub, almarhum Imam Besar Al-Istiqlal. Sebelum Profesor Nazaruddin Umar. Saya beli borong itu kitab-kitab beliau semua. Terus saya teliti tulisannya terkait haji pengabdi setan. Itu kan kontroversi ketika itu. Karena judulnya udah ngeri, haji pengabdi setan, sampai banyak yang protes. Kok haji digelari pengabdi setan? Apa saja jenisnya? Nah, ternyata di antara yang beliau maksud itu, contoh ada ketika yang saya baca, beliau mendapati seorang janda, ibu-ibu yang sudah ditinggal sama suaminya.
datang ke KBIH, mendatangi panitia haji untuk mendaftarkan dirinya. Tanya, Assalamualaikum Pak, saya mau daftar haji, kira-kira gitu. Salam, oh iya Bu, Ibu dapat dana dari mana? Kata, Ibu ditemani siapa? Nggak ada sendiri, suami saya sudah meninggal. Terus Ibu dibiayai dari mana? Dapat biaya dari mana? Saya jual rumah suami saya Pak. Katanya, oh iya. Nanti kalau rumah Ibu dijual, Ibu pulang haji gimana? Tinggal di mana? Apa jawab Ibu? Nanti saya pulang haji tinggal di rumah suami saya lagi. Loh, kan rumah suami Ibu sudah dijual. Iya kan, habis pulang haji saya dapat suami baru katanya. Nah, yang begini, kenapa? Karena ibu itu meyakini kalau haji pasti dapat suami. Nah, ini yang salah. Padahal kan haji itu bagi yang mampu, nggak boleh memaksakan diri. Sedangkan tempat tinggal, rumah itu kebutuhan primer, kebutuhan wajib. Nggak boleh memaksakan diri. Kalau belum mampu, jangan dulu berangkat. Kan istilahnya bahasa Allah dalam Al-Quran itu manistato'a ilaihi sabila. Istato'a. Nah, ini belajar tafsir Bu ya. Ada tambahan kalau istiqomah yang tambahan ini istiqomah, istighfar. Ini sama, istato'a, tata ista ini tambahan ya. Istighfar, awal katanya itu ghafara yaghfiru. Artinya mengampuni. Yang mengampuni siapa Bu? Allah. Kalau minta ampun, istighfar. Jadi berusaha agar Allah mengampuni. Istiqomah, tu'khadhu min kalimati qoma yaqumu, berdiri tegak lurus. Ya kan? Bertambah hurufnya bertambah. Kaidah tafsirnya, idza zadal harfu tadullu ala ziyadatil makna. Kalau bertambah huruf dalam ayat Al-Qur'an maka bertambah juga satu maknanya. Qoma yaqumu, berdiri tegak lurus. Istiqomah, berusaha, berikhtiar agar dia konsisten di jalan yang lurus itu. Bukan berarti lurus terus. Karena kita manusia yang lalai. Ya kan? Nah, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Tapi berusaha untuk kembali lagi ke on the track, ke jalan yang lurus tadi. Makanya illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Kecuali orang yang beriman, semua manusia rugi kecuali yang beriman dan beramal soleh. Bagaimana imannya? Kadang-kadang iman kita turun, menaik. Bagaimana menaikkan iman yang turun itu? Bagaimana rajin dan istiqomah mengamalkan amal soleh? Caranya tawasaw bil haq, tawasaw bis sabri, saling menasihati. Makanya harus berkumpul sama orang-orang yang soleh, yang bisa mengingatkan kita kalau kita melenceng dari jalan yang lurus tadi. Ya, nah sama itu artinya berusaha untuk mampu. Man istata'a ilaihi sabila, bukan pura-pura nggak mampu. Saya nggak mampu. Tukang becak itu nggak mampu secara logis, tapi dia berusaha mengumpulkan duitnya 5.000, mau ngapain? Mau haji, nabung. Tapi kalau secara logika si tukang becak tidak akan mampu mengumpulkan uang untuk berangkat haji. Uangnya nggak akan cukup-cukup, naik terus biaya hajinya. Sedangkan penghasilannya segitu-gitu aja. Tapi Allah melihat usahanya, sehingga Allah datangkan orang lain untuk membiayai hajinya. Itulah bentuknya bahwa Allah mampukan dia. Gitu. Sama dalam bentuk apapun, nggak bisa ngaji, bukan nggak bisa ngaji, berusaha. Makanya fattakullah mastata'tum, bertakwalah sesuai kemampuanmu, berusaha untuk bertakwa, berusaha untuk menjadi istri yang baik, walaupun tidak baik sampai akhir hayatnya. Makanya definisi ahli Quran itu bukan yang harus pandai Quran, yang berusaha untuk belajar Al-Quran, walaupun sampai akhir hayatnya nggak pinter-pinter, dia sudah menjadi ahli Al-Quran. Al-Quran akan menjadi saksi buat dia. Iya, makanya kan kita, enak sekali dia ahli Quran. Makanya santri-santri yang daftar ke saya, kamu kesini tujuan apa? Menjadi habis Quran, menjadi khotam Quran. Enggak, salah niatnya. Kalau untuk khotam Quran, setelah khotam enggak ngaji lagi. Menjadi santri tahfizul Quran itu tujuannya untuk mencintai Al-Quran.
Mau jadi hafiz, nggak hafiz, tetap bersama Al-Quran. Kan ibu-ibu ada yang atau nenek-nenek yang terlambat belajar sehingga sulit, ya, dipersulit nyebutnya karena faktor usia. Saya sampaikan, saya ngajar juga duafa, ibu-ibu nenek-nenek yang duafa di BSD itu, komunitas. Susah sekali. Saya bilang nggak apa-apa. Ibu sampai mati tetap nggak bisa baca Quran. Selama ibu tetap berikhtiar belajar Al-Quran, sudah dicatat Allah menjadi ahli Al-Quran. Insyaallah. Karena manis tato'a, ikhtiarnya itu. Ya, manis tato'a. Ya, wallahu alam bissawab. Ya, masih ada ibu? Oh ya, silakan. Sepertinya mau cerita ini. Allah Akbar, barakallah. Karena seperti yang Ustaz sampaikan barusan, suka ada timbul di hati dulu kemudian nggak belajar benar-benar termasuk sekolah pesantren bisa mendalami Al-Quran. Begitu Ustaz sampaikan, Fathullah Astagfirullah. Ya. Betul. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya ini cerita tentang kesumat. Naudzubillah. Kalau kita punya salah sama Allah, kalau kita obat nasuha insya Allah. Betul. Tapi kalau sesama manusia katanya harus yang Bersangkutan memaafkan. Nah ini yang bersangkutan tidak mau memaafkan. Dia dendam semua. Ini terjadi ada di keluarga dekat. Ya. Sampai mengadu gimana cara dia takut bisa nanti kalau aku meninggal. Ya nanti gimana kalau dia nggak mau maafkan. Oke. Ya. Nah, inilah bahayanya. Pertama, bahayanya zolim kepada orang. Ini peringatan buat kita bahwa bahayanya kita kalau berbuat zalim kepada orang lain. Kekhawatiran itu penting. Ya. Kemudian dendam kesumat itu juga akan menjadi pelajaran juga buat yang suka dendam nggak mau memaafkan itu. Pertama, kewajiban orang yang berbuat dosa kepada manusia yang lain adalah meminta maaf. Urusan dimaafkan nggak dimaafkan itu urusan yang bersangkutan dengan Allah. Yang penting urusan dia sudah dengan menghilangkan rasa gengsi, rasa malu, datang dan menyampaikan permintaan maaf itu kepada yang bersangkutan. Iya, itu udah selesai. Nah, ini ya yang bersangkutan kan tidak memaafkan. Ya urusan dia sama Allah. Nah, nanti di akhir akan bersidang Allah kan. Kamu sudah minta maaf. Saya memang betul sudah berbuat zalim, sudah berbuat dosa, tapi dulu saya khilaf. Kemudian ketika saya mendapat hidayah dan petunjukmu, saya sudah berusaha meminta maaf kepadanya, namun yang bersangkutan belum mau memaafkanku ya Allah. Nah, itu nanti akan persidangannya. Maka yang bersangkutan pun itu dosa buat yang mendendam. Dia nggak dapat untung apa-apa. Warningnya yang bahaya itu dia sampai wafat belum sempat minta maaf. Kalau sudah sempat minta maaf, apa hendak dikata dia nggak bisa apa? Jadi kita ini nggak bisa merubah orang. Kita nggak bisa memaksakan orang lain memaafkan kita. Kita hanya bisa memaksa diri kita untuk tulus minta maaf. Ya kan kita nggak bisa kita memaksa orang lain membuka hatinya untuk tolong dong maafkan aku, nggak bisa. Kita minimal kita sudah bisa menurunkan ego kita, memaksa diri kita dengan tulus datang untuk meminta maaf. Makanya memaafkan itu perkara yang mulia. Dan meminta maaf itu bukan perkara yang hina. Sebetulnya dua-duanya mulia. Kalau yang bersalah mau minta maaf, yang dizalimi mau memaafkan. Dua-duanya akan menjadi ahli. Kan yang tadi yang sahabat itu, yang Abdullah bin Amr bin As itu, kenapa dia menjadi ahli surga? Itu karena yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu
Tidak ada lagi gunanya harta benda dan anak keturunanmu yang kau bangga-banggakan, alfat-alfatmu, mobil mewahmu, apapun yang punya, anakmu yang sudah lulusan Cambridge, apa lulusan manapun, yang sudah jadi jenderal, sudah jadi pengusaha, apa yang sudah kalian bangga, hari itu nggak ada lagi gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Hati yang salim ini kan ada Imam Ibnu Rajab membagi ada 3. Imam Huzaifi al-Yamani membagi hati itu menjadi 4. Ada qalbun munir. Kan kalau Imam Ibnu Rajab qalbun salim, qalbun mayyit, qalbun marid. Hati yang selamat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Nah, kemudian dibagi lagi sama Imam Huzaifi al-Yamani, qalbun munir, hati yang bercahaya. Siapa? Hati orang beriman. Makanya seharusnya kita yang punya iman ini nggak ada yang pendendam. Selama imannya ada, nggak mungkin dendam itu ada. Karena hatinya akan menerangi. Makanya orang beriman itu kalau selama imannya ada, maka tidak ada orang yang akan terasa gelap di sampingnya. Akan menerangi. Kalau imannya sempurna ya. Artinya iman sempurna itu punya akhlak yang baik. Ya, karena analogi iman itu Allah berikan analogi dalam Al-Qur'an itu alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan katsiratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama. Allah sampaikan perumpamaan orang beriman itu seperti pohon yang kokoh. Apa kalau yang di bawah itu akar. Akarnya kokoh, tauhid, la ilaha illallah. Maka kalau tauhidnya sudah kokoh, apapun godaannya dia tetap menuhankan Allah. Segalau apapun dia tidak akan datang ke dukun. Ya kan, nggak akan mau kok diguna-guna orang datang ke dukun, nggak ada. Tetap Allah, Allah sampai mati tetap Allah. Ya. Nah, ini kalau sudah tauhidnya sudah kuat, maka akar pohon itu kalau sudah subur, sudah dikasih pupuk yang paling mahal, setiap hari disiram, maka dia akan tumbuh subur. Apa tumbuh itu? Dia punya ranting-ranting. Ranting itu ada syariat Allah. Ya kan, kalau tauhidnya sudah bagus, maka dia nggak mungkin meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau syariat Allah sudah dia tunaikan, maka dia pohon tadi akan berbuah. Kalau duren tadi tidak akan busuk dan pasti manis. Kebetulan lagi jualan duren. Iya. Jadi akan manis dan manisnya itu, buahnya itu akan dinikmati konsumen. Nah, itulah buah daripada keimanan. Ya, makanya qalbun munir, qalbun marid ini hati orang beriman tapi munafik. Nah, ini Bu. Nah, ini kebetulan udah habis. Enggak, bukan saya sinyal untuk minta ambilin, nanti aja. Ini saya mau kasih contoh. Ini qalbun munir tadi hati yang beriman, hati yang terang. Qalbun mankus, qalbun marid, hati yang sakit itu hati yang terbalik. Nah, biar. Nih. Ini hati orang munafik yang begini. Tadi air putih, air teh, air kopi, jus, apapun mau disiram ke sini, masuk nggak? Dan sulit membaliknya, sulit masuk. Ini yang makanya orang munafik itu susah. Mengislamkan orang munafik itu lebih sulit daripada mengislamkan orang kafir. Yakinlah itu, Ibu. Kalau begini, ini kan terkunci namanya. Ini hati orang kafir. Tetap terbuka ini, nggak terbalik. Ya kan, bisa dibobol. Atau bisa jadi kuncinya nggak kuat. Kuncinya bisa kecil atau dol kalau bahasa saya. Kuncinya agak mudah dijebol. Ya. Contoh real, saya kan mengalami membina para mu'alaf ini sudah belasan tahun sampai hari ini. Bersama Ustaz Ababan dulu 9 tahun. Nah, pengalaman waktu bareng Ustaz Ababan, kebetulan saya yang dipercaya ngurus 2 pondok itu. Baik pondok putra, putri, bolak-balik dulu selama 9 tahun. Ada seorang biarawan, ini nggak keluar ya? Suara di dalam aja kan? Iya, karena ini bahas. Oh iya. Ya, enggak, tapi tidak menghina, enggak. Saya hanya berkisah kisah nyata bahwa ada seorang biarawati, perempuan datang ke pondok dalam rangka hanya ingin meninjau mushaf kita, bukan mau masuk Islam.
Nah, dan izin menginap di pondok selama 1 pekan, 1 minggu. Kita izinkan di pondok akhwat, di pondok putri, diizinkan. Nah, ketika tinggal di sana, selamat hari pertama, hari kedua nggak pakai jilbab, kan namanya tetangga. Tapi karena dia sendiri, sedangkan yang santri yang lain pakai jilbab syar'i semua, agak merasa aneh sendiri. Ya kan tiap hari berkumpul di majelis halaqah saya. Hari ketiga dia datang, saya, Ustadz boleh nggak saya izin? Izin kemana? Mau izin pakai jilbab. Izin pakai jilbab bukan belum masih Islam. Izin pakai jilbab. Ya, aku bilang, santri, kasih jilbab, jangan dipinjemin, kasih aja. Dikasih, habis pakai jilbab, udah kayak ustazah. Dikasih jilbab syar'i, dibantu sama santrinya. Hari ketiga izin pakai jilbab. Udah, dia nggak pernah saya ceramahi, nggak pernah saya nasihati, nggak ada doktrin, nggak ada pemaksaan. Hari ketiga ikut lagi halaqah. Hari keempat singkat, hari keenam dia datang lagi. Karena tiap harinya selama 1 pekan itu melihat santri ngaji, setoran hafalan, baca Quran bareng saya. Kemudian hari ke-6 dia izin lagi. Ustaz, saya mau izin. Izin kemana lagi? Mau izin, boleh nggak baca Quran? Oh, boleh. Aku bilang, kasih. Pas udah dibaca Quran, tapi saya nggak bisa baca. Aku bilang, nggak usah baca Arabnya. Iya, Arabnya kok begini-gini katanya. Kayak ya, baca yang terjemah aja. Nah, dibukalah. Saya kasih Quran yang gede, terjemah biar jelas. Aku bilang, Mbak, baca yang dari yang pendek-pendek aja. Harap, An-Nas sampai Al-Ikhlas. Baca, enggak saya bantu untuk menjelaskan, enggak, baca sendiri. Dia baca sendiri, dia menyendiri. Enggak ada saya ikut mendoktrin, enggak ada. Dia baca hari ke-6 itu sampai surah Al-Ikhlas. Dia baca Qul huwallahu ahad, itu bahwa Allah itu esa, satu, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Malam ke-7, hari ke-6-nya malamnya dia telepon. Karena saya sudah di rumah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya boleh izin lagi nggak Ustaz? Izin kemana lagi? Aku bilang udah izin terus. Izin, besok boleh nggak saya disyahadatkan? Allahu Akbar. Ini hati yang terkunci. Hati yang terkunci, dol. Nah, udah miring. Akhirnya jebol juga ini. Masuk juga itu air. Hanya melihat. Dan ini juga bukti real bahwa lingkungan itu sangat kita butuhkan untuk merubah diri kita. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man khalil. Seseorang itu tergantung agama saudara atau sahabat yang ada di sekelilingnya. Kalau dia sendiri pemaksiat, kemudian berkumpul sama orang-orang saleh yang 9, insya Allah yang ahli maksiat ini akan ketularan solehnya. Sebaliknya, yang soleh 1 berkumpul sama ahli maksiat yang 9, kemungkinan besar akan menjadi ahli maksiat juga. Jadi walaupun niatnya mewarnai, tapi ternyata terwarnai. Ini terjadi dengan sahabat Nabi. Rajul Unfuwa, Ubaidillah bin Jahsy, itu kan diutus sama menjadi delegasi sunnah untuk mengislamkan orang Najasyi. Dari hijrah Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Habasyah. Mengislamkan orang-orang Nasrani yang ada di Habasyah. Apa yang terjadi? Ketika dia ke sana, kecintaan dia kepada minum-minuman keras membuat dia murtad. Dia tinggalkan. Terus diutus lagi Rajul Unfuat Ubaidillah bin Jahsy ke mengislamkan untuk mendakwahkan Musailamatul Kadzdzab, nabi palsu. Apa yang terjadi? Bukan nabi palsunya bertobat, dia yang murtad. Yang lebih parah lagi ada seorang muadzin. Nah, ini lebih parah ini. Seorang muadzin, kalau dulu kan azan naik ke atas, nggak ada ini. Jadi orang kelihatan semua kalau ke atas bukit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di akhir azan kalimat tauhid itu, la ilaha illallah. Lewat perempuan cantik. Dia datengin, habis la ilaha illallah. Saya suka sama kamu dan aku ingin menikahimu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita beda. Apa yang membedakan? Agama. Lantas apa syaratnya biar aku bisa menikahimu? Harus satu agama. Ya sudah kalau begitu, aku tinggalkan agamaku dan aku memeluk agamamu demi bisa menikahimu. Sesingkat itu
Makanya antara iman dan kufur itu beda tipis. Iya, beti. Boleh sedikit saya tambahkan? Nabi itu pernah ditanya sama Abdullah bin Umar, kalau nggak salah didengar sama sahabat yang lain, Ikrimah. Ayunzaul iman ya Rasulullah. Apakah iman itu bisa dicabut? Padahal kan iman sudah ada. Kata Nabi begini. Fasyabbaka baina asabihi. Nabi langsung memberikan analogi antara tangan kanan kiri. Hakadha yunzaul iman. Beginilah iman itu dicabut. Ketika iman sudah tertancap, hakadha yunzaul iman. Summa ada hina taba. Kemudian iman itu akan kembali kalau dia setelah bertaubat dari perbuatan maksiatnya. Makanya la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina itu tidak berzina kecuali sedang berzina, imannya enggak ada. Orang ketika berzina imannya enggak ada. La yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Sama orang mencuri pun ketika mencuri enggak sedang tidak ada iman. Wala yasribu syaribu hina yasribu wa huwa mu'min. Sama orang sedang minum itu sedang tidak beriman. Dan imannya akan kembali kalau dia bertaubat dari perbuatan dosanya itu. Makanya bahasa sadar sama tahu itu beda. Saya pernah pulang kampung, ke kampung di Palembang. Teman-teman SD saya, teman-teman kecil, kan biasa minum. Saya datang, mereka tahu latar belakang saya di pesantren. Sudah ditaruh di bawah, ada idam, ada ustad. Rantang suara botolnya mereka tendang di bawah meja. Aku bilang, suara apa itu? Iya ini Dam. Sudah sadar saya sebetulnya. Aku bilang belum sadar kalau kamu masih minum. Kamu sekedar tahu bahwa hukum itu haram, tapi kamu masih minum. Kalau kamu sadar, ini nggak bakal ada di sini. Jadi orang tahu belum tentu sadar, tapi kalau dia menyadari, itu pasti sudah mengetahui. Makanya kalau kita sudah tahu, jangan cukup tahu saja, harus ditingkatkan sampai kesadaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, begitu Ibu ya. Ya, mudah-mudahan yang jelas jangan sampai berputus asa dari menuntut ilmu. Kalau nggak bisa, nggak hafal, nggak paham, terus, karena Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat proses dan ikhtiarnya. Tapi jangan sibuk mengamalkan amalan zahir saja, tapi sibuk juga perbaiki batinnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oh ya, saya kalau sebelum penutupnya, bahwa Ibu kan pasti bertanya, Ustaz gimana biar bisa konsisten itu? Pertama tadi sudah sejawabannya. Jawabannya adalah cari lingkungan yang baik, yang membantu kita untuk tetap konsisten di jalan itu. Karena kita manusia lalai. Sehingga ada orang yang selalu mengingatkan. Yang kedua, itu bentuk ikhtiarnya. Yang kedua adalah doa. Doanya, ini doa yang paling sering Nabi pakai. Tidak pernah tinggal. Di antara seluruh doa yang Nabi sampaikan, satu doa ini yang paling sering Nabi. Mungkin Ibu sudah hafal. Allahumma, ikuti saya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ini doa yang paling sering Nabi pakai. Jadi pelajaran Nabi saja yang maksum, yang dijaga dari kemaksiatan pun khawatir hatinya berbalik. Apalagi kita. Ya, maka saya wajibkan santri saya setiap hari wajib semua baca doa itu. Wajib. Enggak ada sunnah, wajib. Karena tiap hari kita ini lalai, ada lalainya, pasti ada lalainya. Ya, nah, itu saja Ibu. Ya baik. Oh masih ada itu di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ada papan tulis? Oh ya ini. Iya. Padahal udah ditanya. Siap. Saya kalau tahu dari
Jelas Ibu ya? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Kalau buat rame-rame qulubana. Nah, ini buat sendiri ya, buat pribadi. Kalau buat banyak, doakan orang banyak. Qulubana, hati kami. Ini aja yang dirubah, cuma satu. Nah, iya, itu lebih simpel. Kalau sekarang ini enak. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, zat yang membolak-balikkan hati manusia, katakan, sabit qalbi, mantapkan hatiku atau teguhkan hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Paham Ibu ya? Ya Allah ya Tuhanku, zat yang membolak-balikkan hati manusia, mantap atau teguhkan hatiku atau hati kami di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di antara seluruh doa yang ada. Ya, kita tutup dengan doa. Kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah ya Rabb, zat yang memberikan rahmat kepada seluruh alammu ya Allah, hari ini kami berkumpul sebagai bentuk syukur kami kepadamu atas seluruh nikmat yang Engkau pernah berikan kepada kami sampai hari ini. Ya Allah ya Rabb, kami juga berkumpul bersalawat atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan salawat itu Engkau hindarkan kami dari segala malapetaka dunia maupun akhirat kami. Dengan salawat itu Engkau kabulkan segala bentuk hajat dunia dan akhirat kami. Dengan salawat itu Engkau sucikan kami dari segala bentuk dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Dan termasuk dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Termasuk dosa kami kepada suami dan pasangan hidup kami masing-masing. Termasuk dosa kami terhadap tetangga, sahabat, saudara-saudari kami yang pernah kami berbuat zalim kepada mereka ya Allah. Allahumma ighfir lana wa tub alaina. Ya Allah, hari ini kami menghadap dengan lumuran dosa itu dengan harapan. Jangan Engkau biarkan kami dengan lumuran dosa ketika kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Kecuali Engkau gugur dan maafkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami saudara yang baik-baik,
keluarga yang baik-baik, sahabat yang baik-baik, dan perbaikilah mereka yang belum baik-baik ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Ya Allah, bimbinglah kami sebagai istri, bimbinglah kami sebagai suami, bimbinglah kami sebagai ibu, bimbinglah kami sebagai nenek, bimbinglah kami sebagai anak dari orang tua kami agar kami menjalankan tugas kami sesuai syariat agamamu ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami dan juga dosa orang tua kami. Ya Allah, rahmati sayangi bapak dan ibu kami ya Allah. Sehatkan badannya, panjangkan umur taatnya yang masih hidup ya Allah, dan ampunkan dosa-dosa yang telah meninggal dunia. Lapangkan kuburnya, rahmati kuburnya, jadikan kubur mereka taman di antara taman surgamu ya Allah. Hanya doa dan untaian doa bentuk bakti kami kepada mereka yang telah tiada ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama di surgamu. Ya Allah, kumpulkan kami bersama di surgamu. Ya Allah, kumpulkan kami bersama di surgamu. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Terimalah seluruh amalan-amalan yang pernah kami lakukan sampai hari ini, dan sempurnakanlah seluruh amalan kami yang penuh kekurangan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf bila ada yang kurang. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.